TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Media TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala telah memberikan kepada kita semuanya, segala-galanya. Kita dan apapun yang kita miliki, pemberian Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada nikmat apapun yang ada pada kalian, kata Allah, melainkan nikmat itu sesuatu yang datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, semua itu anugerah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena memang
Allah lah yang telah memberikan kepada kita Ar-Razzaq, yang telah memberikan rezeki itu kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang umat Islam sepakat bahwa beliaulah suri tauladan yang terbaik. Suri tauladan yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Secara lisan umat Islam sepakat. Tanyakan kepada umat Islam dimanapun mereka, siapapun mereka, dengan aneka ragam nama dan kelompok, siapa suri tauladan terbaik, semua sepakat menjawab dengan lisan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah saudaraku, saudariku, bahwa ungkapan lisan apabila tidak diiringi amalan anggota badan, maka yang dinilai oleh Allah adalah amalan anggota badan, bukan apa yang dinyatakan lisan. Perkataan yang tidak sesuai dengan amalan, itulah dia dusta. Perkataan tidak sesuai dengan amalan, itulah dia perkataan dusta. Dan ini kaidah disepakati manusia, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Bahkan orang muslim dan non-muslim sepakat, perkataan Anda tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, itulah dia dusta. Maka saya mengajak diri sendiri dan mengajak saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat yang sampai kepada mereka suara ini, baik sekarang, langsung, melalui media yang dimudahkan Allah, yang tidak Allah mudahkan untuk umat Islam sebelum kita, generasi-generasi umat Islam sebelum kita. Mari jangan berdusta dalam pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan. Jangan berdusta dalam itu. Jangan hanya sampai kepada pernyataan yang tidak ada dalam amalan. Karena realita nyata di zaman kita sekarang ini, tidak sedikit kita mengajak kaum muslimin, begini yang diamalkan Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti yang Anda amalkan sekarang. Berbeda amalan Anda dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, berbeda. Mari tinggalkan amalan Anda untuk mengikuti amalan Rasul Anda. Mereka mengatakan enggak ada salahnya kami bertahan dalam amalan yang seperti ini. Telinga ini mendengarkan mereka mengatakan amalan yang seperti ini kami lakukan di masjid ini sudah 30 tahun lebih. Baru sekarang kami mendengar bahwa amalan yang seperti ini harus ditinggalkan. Dan alasan-alasan lainnya. Intinya adalah ketika diajak meninggalkan amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul kepada amalan yang diamalkan Rasul, tidak mau. Padahal lisannya mengatakan Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik. Di sini pernyataan lisan tidak sesuai dengan kenyataan dalam amalan. Tidak hanya sampai di situ, bahkan mereka menyerang secara lisan orang-orang yang mengajak kepada mari jadikan Rasulullah SAW uswatun hasanah. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang manusia,
yang hidup di permukaan bumi ini, kita sebagai seorang insan bisa memilah menurut kita ini yang baik dan ini yang buruk. Melalui ilmu yang telah Allah turunkan, yang kita bisa serap dari syariat Allah, melalui pendidikan, melalui pengalaman, melalui kehidupan, melalui adat istiadat, dan yang lainnya, terkumpul dalam diri manusia. Intinya manusia tanpa terkecuali, dia menilai ini baik dan ini buruk. Walau beraneka ragam cara menilai individu masing-masing, daerah masing-masing, dan generasi masing-masing dari generasi manusia. Intinya manusia semuanya memiliki sudut pandang kebaikan dan keburukan. Ini terlepas dari baik dan benar, benar dan salah. Semua individu manusia punya sudut pandang, ini menurut saya baik, ini menurut saya buruk. Sehingga di dalam perjalanan kehidupannya, dia selalu mengejar sesuatu yang menurut dia baik, dan selalu menghindar dari sesuatu yang menurut dia buruk. Akal yang telah Allah berikan, yang membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, dia gunakan untuk menilai sesuatu yang ada di hadapannya, kemudian menentukan pilihan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mengajak kaum muslimin kepada beberapa poin yang ada dalam agama Allah, ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah belum tentu apa yang Anda katakan baik itu adalah baik, dan belum tentu apa yang Anda katakan buruk itu adalah buruk. Penilaian Anda kepada sesuatu itu baru di tahap penilaian individu pribadi sendiri, dan hendaknya jangan itu dijadikan patokan utama untuk berbuat dan bertindak. Karena sifat yang seperti ini bisa dimasuki oleh iblis, dan iblis bermain di dunia itu. Bahkan iblis itu merubah yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Dan itu telah ia lakukan dan telah Allah tunjukkan kepada kita ketika dia menipu ayah kita Adam alaihi salam. Pemutarbalikan fakta 180 derajat. Pohon yang kalau Nabi Adam makan dari buahnya akan terusir dari surga, dinamakan iblis pohon khuldi. Dinamakan iblis pohon apa? Pohon khuldi. Umat Islam sekarang ini kalau ditanya Nabi Adam makan buah apa di surga, jawabannya buah khuldi. Salah. Penamaan itu buah khuldi, penamaan iblis. Itu bukan buah khuldi. Yang menamakannya buah khuldi, iblis, untuk menjebak Nabi Adam. Khuldi apa artinya? Kekal. Ini pohon kekekalan, ini buah kekal. Kalau engkau makan dari pohon ini, buah ini, engkau akan kekal di surga Allah. Jadi penamaan itu khuldi adalah penamaan iblis. Maka umat Islam jangan ikut iblis. Jangan ikut menamakan buah itu buah khuldi. Buah itu bukan buah khuldi. Lalu buah apa Ustaz? Saya nggak tahu. Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran hadis yang ana ketahui bahwa apa nama buah itu. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal menyampaikan kita ke pohon tersebut nanti di surga Allah.
Nggak tahu nama pohonnya apa, nama buahnya apa, nggak tahu. Tapi iblis menamakannya khuldi. Untuk apa? Untuk menipu Nabi Adam alaihissalam. Kalau engkau makan dari buah ini, engkau akan kekal di surga. Dan Allah tidak mau engkau kekal di surga. Allah mau engkau keluar dari surga. Tertarik, hawa nafsu ingin, syahwat menginginkan kebaikan di surga Allah, dan takdir Allah tabaraka wa ta'ala segala-galanya. Nabi Adam akhirnya memakan dari pohon, yang dari buah pohon tersebut, yang akhirnya itulah pelanggaran yang beliau lakukan, yang dengannya malah beliau dikeluarkan dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau hanya logika manusia, kalau hanya pengalaman hidup, kalau hanya adat istiadat yang digunakan untuk menilai kebaikan dan keburukan, masih besar kemungkinan iblis bermain di sana. Dan akan sulit bagi manusia berhadapan dengan iblis. Oleh karena itu Allah turunkan petunjuk. Oleh karena itu Allah turunkan hidayah. Allah turunkan syariat. Agar kemudian kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Agar kemudian kita juga tahu ketika yang baik dikatakan buruk oleh manusia, itu tipu daya iblis. Dan ketika yang buruk dikatakan baik oleh manusia, hal yang sama. Maka jangan kembalikan kebaikan dan keburukan hanya kepada logika berpikir, hanya kepada warisan masa lalu, hanya kepada pendidikan dan pengalaman hidup. Dan wallahi telinga ini pernah mendengar langsung dari orang yang menyampaikannya. Dulu saya fahamnya begini, kemudian suatu saat saya mengalami ini, akhirnya saya pindah. Disebabkan pengalaman ini, saya pindah pemahaman. Padahal pemahaman yang dulunya itu sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul. Yang dulu yang dia tinggalkan itu, justru itu yang sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Rasul tercinta. Justru itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib sebenarnya dijadikan uswatun hasanah. Tetapi karena pernah terjadi begini-begini dalam hidup saya, lalu saya dari situ membuat kesimpulan yang benar adalah yang ini, yang itu salah, lalu saya pindah. Subhanallah. Apa yang terjadi di sini? Pengalaman hidupnya lebih didahulukan dibanding ilmu yang datang kepada manusia dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, sering manusia itu ketika melihat itu adalah kebaikan, ketika Allah alihkan dia dari kebaikan yang dia inginkan itu, protes, nggak terima, nggak ridho. Kalau tidak dikembalikan kepada agama, kalau tidak diikutkan perasaan ini, hati ini kepada tuntunan Al-Quran dan hadis, manusia itu manusia egois. Saya dan Anda sama. Semua kita akan egois, ikut maunya kita, sukanya kita, baik menurut kita, dan yang menyalahi itu kita tidak ridho, kita tidak rela, kita tidak mau, kita protes karena kita maunya adalah apa yang menurut kita baik untuk kita. Sampai-sampai apa yang menurut Allah terbaik pun kita tetap tidak mau terima. Karena kita maunya begini, kenapa Allah berikannya begini? Kita maunya begini, kenapa Allah tidak kabul-kabulkan? Sampai manusia-manusia zaman sekarang dijadikan itu sebagai alasan untuk mengingkari keberadaan Allah. Salah satu alasan mereka mengatakan bahwa Allah tak ada, pengatur alam tak ada,
Pengatur alam semesta tak ada. Apa kata mereka? Salah satu argumentasi logika berpikir mereka yang salah dan keliru. Saya sudah sering meminta kepadanya tapi tidak dikabul-kabulkan. Berarti dia tidak ada. Subhanallah. Anda meminta lalu tidak dikabulkan. Dengannya Anda punya kesimpulan Allah tak ada. Pengatur alam semesta tak ada. Buktinya saya sudah minta nggak dikabulkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Intinya adalah sampai saking egoisnya manusia, permintaannya kepada Allah yang tidak dikabulkan membuat dia mengatakan tak ada pengatur alam semesta. Kalau Anda minta sesuatu kepada Pak Presiden, tidak dikabulkan, kemudian minta lagi, tak dikabulkan, minta lagi, tak dikabulkan, minta lagi, tak dikabulkan, lalu ambil kesimpulan Presiden itu tak ada. Gitu kah? Apakah tidak dikabulkannya permintaan, itu artinya dia tak ada? Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulan yang aneh dari sebuah cara berpikir yang aneh. Anda tidak dikabulkan bukan berarti tak ada. Nah, beberapa poin berikut ini mudah-mudahan dengannya mengobati dan mengarahkan apa yang ada pada psikologis manusia soal kebaikan dan keburukan dan egois yang ada di dalam dirinya. Dan egois yang ada di dalam dirinya ini bisa menjadi besar apabila dia bertemu dengan orang lain dengan tujuan yang sama, lalu membuat sebuah komunitas, lalu punya keinginan yang sama. Akhirnya egois komunitas. Sehingga apabila ada pendapat orang lain berbeda dengan keinginan komunitas ini, semua pendapat itu salah, yang benar adalah apa yang ada pada saya, apa yang ada pada komunitas saya. Itu juga egois berjamaah. Berikut beberapa poin-poin yang ingin Anda sampaikan, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan mengobati sifat tersebut dan menuntun kita kepada hal yang seharusnya kita lakukan di permukaan bumi. Poin yang pertama, Anda itu hamba, Allah itu Rabb. Sadari bahwa engkau itu hamba dan engkau itu bukan Rabb, pencipta, pengatur, pemilik. Setiap hari kita mendengarkan, setiap hari kita membaca, setiap hari kita wajib mengucapkannya, alhamdulillahi Rabbil alamin, sekaligus iyyaka na'bud. Dua-duanya menunjukkan sesuatu hal kepada poin yang ingin Anda sampaikan di poin pertama ini. Yang Rabb siapa? Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb itu maknanya luas, tapi mencakup aneka ragam bahasan, dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil. Sampai saya sekarang berbicara itu, Rabb itu yang ngatur. Antum bisa hadir, Rabb yang ngatur. Antum bisa mendengar, Rabb yang mengatur. Antum bisa melihat, Rabb yang mengatur. Acara ini terjadi, terwujud, Allah yang ngatur. Walau ada usaha daripada kita, namun Allah yang menentukan segala-galanya. Dan sangat tidak tertutup kemungkinan adanya saudara-saudara kita yang ingin hadir
tapi Allah takdirkan dia tidak bisa hadir, atau antum sudah hadir, ustadznya tak hadir. Ada? Atau sudah hadir ustadznya, sudah hadir jamaahnya, setelah itu kena usir. Nggak jadi juga. Jemaah sudah datang, ustadz sudah datang. Allah takdirkan tidak, ya tidak. Setiap hari loh, setiap hari Rabbul Alamin itu Allah. Rabbul Alamin adalah Allah. Rabbul Alamin adalah Allah. Kita apa? Iya, karena abud. Kami hambamu. Ini poin yang sangat teramat penting, saudaraku. Anda sadari bahwa diri Anda itu yang diatur oleh Rabbul Alamin. Kalau tidak, egois kita naik. Saya yang ngatur. Apalagi ditambah dengan sesuatu yang menghiasinya. Boleh jadi Andalah kepala sekolah, boleh jadi Andalah pimpinan perusahaan, boleh jadi Andalah pemimpin daerahnya ketika itu, Andalah orang yang memiliki kursi nomor 1 di daerah tersebut. Semakin jauh dari makna hamba. Hati-hati. Jadi sadar terus bahwa Allah itu Rabb. Dia yang mengatur seluruh yang ada di langit dan di bumi. Apalagi saya yang sangat kerdil ini. Dia yang ngatur. Saya ini hamba yang harus patuh dan taat kepada perintah dan larangannya. Dan harus patuh kepada apa yang dia putuskan dalam hidupku. Jadikan ini sesuatu yang selalu ada dan tertanam di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, untuk hidup di permukaan bumi kalau ingin sesuai dengan syariat. Poin yang pertama mengarahkan kita kepada titik di mana kita mengikuti keinginan Allah. Aku adalah hamba, dia adalah Rabb. Aku harus patuh kepada perintah Rabb. Sehingga dia yang menentukan kepada kita, ini yang baik kerjakan, ini yang buruk tinggalkan. Jangan kembalikan kepada diri kita. Kembalikan kepada keinginan Rabb Anda dalam hidup. Dan dia telah menurunkan panduan kebaikan dan keburukan. Al-Quran telah diturunkan, Rasul telah diutus, syariat telah disempurnakan, dan semuanya telah diterangkan. Tidak ada kebaikan yang belum diperintahkan, dan tidak ada keburukan yang belum dilarang. Itulah agama Allah. Itulah agama Allah. Kebaikan dan keburukan telah diterangkan kepada kita secara sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ustadz, saya mau begini, mau begini, mau begini. Oke, nggak ada masalah. Tapi kembalikan dulu kepada panduan. Apakah itu baik? Baik, silakan. Buruk, tinggalkan. Karena apa yang menurut Anda baik ternyata dilarang di dalam agama Allah oleh Rabb Anda, di dalam agama Allah dalam agama ini, maka sebenarnya Anda telah tertipu oleh iblis. Sesuatu yang Anda anggap baik di dalam agama itu dilarang, itu artinya buruk. Terlalu banyak yang bisa kita angkat ke permukaan, salah pandangnya manusia, sehingga masuk kepada sesuatu yang mereka anggap baik, padahal itu adalah keburukan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Maka kembalikan penilaian baik dan buruk tidak kepada diri Anda, tapi kepada Rabb Anda.
Di dalam kitab para ahli ilmu, para ulama mengatakan agama ini Allah turunkan satu, untuk mengantarkan manusia kepada masalih, mengantarkan manusia kepada maslahat-maslahat dalam hidup mereka. Dua, menjauhkan manusia dari mafasid, dari hal-hal yang akan merusak mereka. Jadi agama ini Allah turunkan, tujuannya adalah untuk mendatangkan maslahat dan menjauhkan manusia dari mudarat. Dan yang paling tahu maslahat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang menurut manusia maslahat boleh jadi mudarat, hal yang menurut manusia mudarat boleh jadi manfaat. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu maslahat dan mudarat untuk manusia. Iringi ini dengan poin kedua, yaitu Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Pertama, manusia itu hanya tahu keinginan dirinya dan dia tidak tahu akibat dari keinginan itu apa. Sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala tahu kalau ini yang kau lakukan akibatnya akan begini, akan begini, akan begini. Oleh karena itu dilarang. Manusia ketika menginginkan sesuatu dan ingin mewujudkan yang sesuatu yang baik menurut dia, boleh jadi sudah terpengaruh oleh bisikan iblis. Masuk ke dalam logika, masuk ke dalam adat istiadat, masuk ke dalam pengalaman hidup, masuk ke dalam sesuatu yang salah dalam dunia pendidikan yang dia pernah jalani dalam dunia pendidikan itu. Ada sesuatu yang salah dalam teori pendidikan itu sendiri, dalam rumus pendidikan itu sendiri. Karena segala sesuatu yang tidak dalam jalur yang diturunkan Allah dalam syariat, iblis bisa bermain. Iblis bisa bermain. Oleh karena itu hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika Nabi membuat jalan yang lurus dan membuat jalan yang banyak di kiri dan di kanannya, dan Nabi mengatakan inilah jalanku yang lurus, satu jalan yang lurus. Adapun jalan-jalan yang lain ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Hanya satu jalan yang syaitan tidak bisa bermain di situ. Iblis nggak bisa bermain di situ. Jalan yang diajarkan Allah kepada Nabi-Nya tercinta, jalan yang lurus yang kita minta di dalam ihdinas siratal mustaqim. Dan ihdinas siratal mustaqim adalah jalan yang pernah di jalan yang Rasul kita pernah berjalan di atas jalan itu dengan rekomendasi dari Allah dalam surat Yasin, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Rasul telah berjalan di atas jalan itu. Dan Allah juga merekomendasi bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak manusia ke jalan itu dalam surat Asy-Syura kalau Anda tidak khilaf, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau benar-benar telah mengajak manusia ke jalan yang lurus. Jadi kita minta jalan yang lurus kepada Allah, Rasul dinyatakan telah di atas jalan yang lurus itu, dan Allah mengatakan Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kepada jalan yang lurus itu, itulah jalan yang lurus, inilah jalanku yang lurus, kata Nabi. Adapun jalan yang banyak yang ada di kiri dan kanan ini, tidak ada satu jalan pun melainkan ada syaitan yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan itu. Artinya apa? Hanya ada satu jalan yang syaitan dan iblis dan syaitan tidak bisa bermain di sana. Itu syariat. Apapun yang selain syariat, pengalaman, pendidikan, kecerdasan, adat istiadat, dan rumus-rumus hidup yang beraneka ragam, semua itu bisa jadi sesuatu yang mainan iblis. Hati-hati. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216,
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Lalu Allah tutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan untuk kalian jihad, berperang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa kurhul lakum, dan itu kalian tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi ada sesuatu yang kalian tidak sukai, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. Yang tidak kalian sukai itulah, disitulah kebaikan. Oleh karena itu Allah suruh, karena di dalamnya ada kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi ada sesuatu yang kalian cintai padahal itu adalah buruk untuk kalian. Ayat Allah tutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu poin kedua yang kita katakan tadi. Yang tahu itu adalah Allah, sementara kita tidak tahu. Antum baca surah Al-Kahfi, ada 3 kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang ketiga-tiganya secara zahir buruk untuk keadaan itu, secara zahir. Tetapi diperintahkan Allah Nabi Khidir untuk melakukannya, karena itulah kebaikan untuk kondisi itu. Pertama apa? Nabi Khidir merusak kapal. Ada bagian kapal yang dibocorkan, bukan bagian yang ke air ya. Kalau ke air tenggelam. Tapi ada yang dirusak, ada yang dilobangi. Nabi Musa protes. Ada apa? Kenapa engkau bolongi kapal ini? Ini bisa masuk air, bisa tenggelam mereka. Ternyata itu yang terbaik untuk pemilik kapal. Karena kalau kapalnya tidak dirusak, ada yang dicacatkan, maka kapal itu di dermaga akan dirampas oleh raja yang zalim, karena melihat cacat nggak jadi diambil. Yang kedua, membunuh anak. Nabi Musa protes lagi. Kecil udah dibunuh, ada apa? Ternyata Allah tahu, Allah perintahkan. Ternyata itu perintah Allah, Allah tahu, lalu Allah perintahkan. Anak ini kalau besar akan menarik orang tuanya kepada kekufuran. Dan orang tua ini orang tua yang saleh, Allah jaga orang tua ini. Allah yang maha tahu. Dan Allah akan gantikan untuk mereka anak yang akan berbakti kepada mereka. Yang satunya lagi penduduk kampung yang bakhil. Tamu minta diberikan hak tamu, tidak diberikan. Dalam keadaan lapar dan lelah, ada sebuah dinding yang sudah mau jatuh dibenarkan oleh Nabi Khidir tanpa minta upah, padahal kaum telah bakhil kepadanya. Andai engkau minta upah sehingga kita bisa, ternyata itu adalah kebaikan karena anak yatim yang orang tuanya saleh dan di bawahnya ada harta yang akan Allah berikan kepada si anak pada waktunya. Ala kulli hal, zahir penampakan awal adalah buruk, namun di dalamnya ada maslahat, maka Allah perintahkan dan Allah datangkan Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk melakukan itu di keadaan tersebut. Ala kulli hal, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam dirimu, kehidupanmu, biografi hidupmu, dan sesuatu yang Anda hadapi di permukaan bumi ini, ma'asyarul muslimin, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kembalikan kepada ayat ini. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, saya tidak tahu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang saya inginkan itulah yang buruk untuk saya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada diri kalian, maka ternyata itu adalah kebaikan untuk kalian. Tidak sedikit dalam hidup kita yang singkat ini, kita bertemu beberapa orang yang mendapatkan hidayah dalam penjara.
Yang dapat hidayah di mana? Di mana? Di dalam penjara. Ada kejadian dalam hidupnya, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, dan akhirnya diputuskan masuk penjara. Dan tak ada yang merasakan pedihnya hidup di penjara kecuali orang yang sudah di penjara. Kalau kita ini ngomongnya enak, masuk penjara, kita nggak pernah merasakan pedihnya dalam penjara. Saya sekali ngomong lah sama orang yang pernah masuk penjara, gimana sih penjara itu? Apa sih perasaan di dalam, bagaimana merasa diri dikurung, nggak bebas begitu. Intinya adalah datang kepadanya musibah besar menurut dirinya. Anak-anaknya namanya tercemar, istrinya nama tercemar, si bapak masuk penjara. Apalagi kalau sampai masuk ke dalam media sekarang ini yang sangat dimudahkan Allah, menyebar. Padahal belum tentu juga yang masuk penjara pasti orang jahat. Boleh jadi difitnah, boleh jadi dan yang lainnya. Ala kulli hal, intinya adalah terjadi hal yang pada dirinya buruk, masuk penjara. Ternyata di penjara itulah hidayah datang. Dan keluar dari penjara, dia kembali ke jalan Allah. Awalnya tidak kenal masjid menjadi kenal masjid, awalnya tidak kenal kajian jadi kenal pengajian, awalnya tidak kenal majelis taklim menjadi penggerak majelis taklim, bahkan menjadi orang-orang yang berbuat hal yang banyak untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai ke luar negeri. Di antara mereka yang dakwahnya sampai ke luar negeri, dari Indonesia ini dia berdakwah dan dakwahnya diterima di luar negeri, pernah masuk penjara. Di penjara dia dapat hidayah. Tak perlu kita sebut siapa orangnya, walau kalau ana sebut mungkin antum tahu nama-nama, namun tidak perlu disebutkan. Intinya adalah dalam penjara lah, dalam terali penjara lah mereka mendapatkan, dalam jeruji penjara lah mereka mendapatkan hidayah. Maka kaidahnya adalah musibah yang menimpamu, musibah dunia yang menimpamu, yang dengannya Allah berikan hidayah, itu adalah kebaikan. Musibah dunia yang menimpamu, yang dengannya hidayah menyapamu, itu adalah kebaikan. Dibanding Anda lanjutkan hidupmu yang tanpa hidayah datang dalam hidupmu. Jadi musibah dunia, kalau musibah dunia itu adalah batu loncatan dirimu untuk kenal Rabbmu, kenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kenal agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu adalah kebaikan. Musibah itu sendiri adalah kebaikan. Bahkan apabila musibah itulah yang menjaga agamamu, menjaga hidayahmu, itu adalah kebaikan. Seperti penjaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masuk penjara bukan hidayah menyapa dalam penjara, tapi Allah menjaga Nabi Yusuf supaya tidak terjerumus kepada permintaan wanita-wanita jahat dengan dimasukkan ke dalam penjara. Allah menjaga Nabi Yusuf dengan cara itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, padahal sesuatu itulah yang baik untuk kalian. Yang tahu yang baik dan yang buruk bukan kita. Yang baik dan yang buruk, yang hakiki, yang sebenarnya bukan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka serahkan kepada Allah. Ketika Allah memutuskan sesuatu, ridhoi sesuatu itu, yakini bahwa inilah keputusan Allah dan Allah memutuskan yang terbaik untuk kita. Ketika hati ini belum bisa mengetahui kenapa ini ya, sabar sampai waktunya, insyaallah ta'ala Anda akan bertemu kenapa dan mengapa. Untuk saat ini panas, biarkan panas, sabar dulu, tapi jangan sampai protes kepada keputusan Allah. Jangan sampai menganggap bahwa apa yang Allah tentukan untuk dirimu adalah keburukan. Suatu hari sekitar tahun 2012, 11 atau 12 lebih kurang,
perjalanan umroh bersama sebahagian kaum muslimin, ada seorang bapak yang kita ketika bercerita mengatakan, Ustadz, ya, umroh saya ini umroh untuk merevisi doa, Ustadz. Gimana, Pak? Umroh saya untuk revisi doa. Maksudnya apa, Pak? Saya ini, Ustadz, orang yang sudah salah berdoa di Raudhah. Saya semakin bingung. Apa sih maksud Bapak? Kita dengerin aja. Terus, dulu Ustadz, saya punya anak pertama perempuan. Ya, anak kedua perempuan. Anak minta, ya Allah kasih anak laki-laki. Minta anak laki-laki. Lahir lagi anak yang ketiga, perempuan lagi. Ya Allah minta anak laki-laki, minta anak laki-laki, istri hamil, lahir lagi anak yang keempat, laki-laki lagi, perempuan lagi. Minta lagi, ya Allah minta anak perempuan, ya Allah minta anak laki-laki, ya Allah lahir lagi anak yang kelima, lagi-lagi perempuan. Ketika itu saya pergi berhaji, saya berdoa di Raudhah, doa saya seperti ini, ya Allah berikan saya anak laki-laki, karena saya benar-benar ingin punya anak laki-laki, ya Allah. Walaupun anak laki-laki yang doyan berantem. Begitu doa. Pulang haji, istrinya hamil, lahir anak laki. Masya Allah, Ustaz. Setiap saya dipanggil ke sekolah dari SD, itu semua 100% urusan berantem. Setiap saya ke kantor polisi, setelah dia besar, itu pasti urusannya urusan berantem. Nggak ada urusan lain, Pak. Jadi teringat oleh saya, kayaknya saya salah doa. Makanya saya umroh lagi sekarang, untuk revisi doa. Akhirnya revisi doa, Masya Allah. Revisi doa, ya Allah. Ya. Dan subhanallah, pulang. Ya mudah-mudahan dikabulkan Allah doanya. Karena setahun setelah itu anaknya umroh bareng saya. Anak yang dikatakan si bapak itu umroh bareng saya. Dan sepulang umroh kita sering lihat dia di pengajian. Mudah-mudahan gak berantem lagi. Kita hanya sampaikan kepada Allah kemauan kita. Dan kita tidak tahu kalau apa yang terjadi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau Allah berikan kepada kalian lalu kalian menderita, kalian tidak akan tahu. Biarkan Allah yang memutuskan. Biar Allah yang memutuskan untuk hidupmu. Toh pada dasarnya engkau adalah makhluk hamba yang di bawah aturan Allah. Alam ini akan bergerak, berbuat, terjadi di dalamnya sesuai dengan kehendak penciptanya, bukan kehendak dirimu. Camkan itu baik-baik. Alam ini akan berbuat, terjadi apa yang terjadi di alam ini akan terjadi, dia akan patuh kepada perintah Rabb-nya, bukan perintah Anda. Maka biarkan alam ini bergerak sesuai dengan keinginan Rabb. Keinginan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah berkehendak pertolongan datang setelah kesulitan, kemudahan datang setelah kesempitan. Allah berkehendak begitu. Nanti ada satu lagi bahasan di bawah insyaallah ta'ala. Intinya adalah serahkan kepada Allah. Jangan serahkan kepada keinginan kita. Belum tentu keinginan kita itulah yang baik. Allah Maha tahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Serahkan kepada Allah yang Maha tahu. Kalau toh pun pada dasarnya belum diberikan kemauan kita, bersabar. Jangan tergesa-gesa.
Karena mengambil sesuatu ketika belum waktunya, itu juga keburukan. Sesuatu yang belum matang lalu telah dipetik, itu juga bukan kebaikan. Maka Allah yang maha tahu dan Allah yang maha mengatur, dan biarkan Allah yang mengatur. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dijanjikan oleh Nabi SAW kemenangan. Bahkan dijanjikan oleh Nabi SAW di kota Mekah, mereka umat Islam ini pasti akan menguasai Persia dan Romawi. Namun sudah 10 tahun lebih masih teraniaya, masih teradab, ada yang terbunuh, ya atau tidak? Padahal Nabi menjanjikan SAW kemenangan. Islam ini akan menang. Agama yang kita yakini ini akan menguasai dunia. Bahkan Persia dan Romawi akan tunduk kepada. Namun realita di kota Mekah masih tertindas dan ditindas, dianiaya dan seterusnya, sampai mereka datang kepada Nabi SAW bertanya, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Jawaban Nabi, kalian itu terlalu tergesa-gesa. Innakum qaumun tasta'jilun, kalian itu tergesa-gesa minta pertolongan Allah. Biarkan Allah yang ngatur kapan Allah memberikan pertolongan itu, jangan tergesa-gesa. Allah ketika berjanji akan memberikan pertolongan pasti, namun biarkan Allah yang ngatur kapan datangnya. Sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian pakai besi yang ada parutannya, lalu diparut dagingnya sehingga berpisah antara daging dan tulang. Daging keluar, tinggal tulang saya di badan ini. Dan ada yang digergaji dari kepalanya, dan itu tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian sekarang saja kalian sudah minta ini, minta itu, minta pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala, innakum qaumun tasta'jilun, kalian terlalu tergesa-gesa. Nabi yakin akan janji Allah, biarkan Allah yang mengatur. Kita harus yakin dengan pertolongan Allah, biar Allah yang mengatur. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau seandainya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ridho dengan keputusan Allah. Karena Allah maha tahu dan kita tidak tahu. Poin berikutnya, bumi yang kita huni ini memang negeri ujian. Bukan negeri kenikmatan. Maka hal yang salah kalau kita inginnya apa yang kita suka, yang kita anggap nikmat, yang kita anggap kebaikan, itu saja yang kita mau untuk diri kita. Nggak akan dapat di dunia ini, nggak akan dapat, karena memang bukan ini negerinya. Dunia ini bukan negeri kenikmatan, dia negeri kesusahan. Dunia ini bukan negeri pembalasan dari kebaikan, namun negeri ini adalah negeri bertungkus lumus untuk mencapai kebaikan. Itulah takdir dunia. Maka ketika Anda mencari sesuatu yang menurut Anda yang baik terus di negeri ujian, salah tempat hidup. Salah apa? Salah tempat hidup. Atau salah bersikap di tempat yang salah. Allah berkehendak negeri yang serba nikmat itu akhirat, surga. Itu yang diinginkan Allah. Dan untuk mencapai surga itu ada negeri yang namanya negeri ujian. Itulah dia sekarang ini. Di negeri ujian Anda ingin mendapatkan kebaikan, serba kebaikan, serta kebaikan, serta kebaikan, dan Anda ingin terhindar dari serta aneka ragam keburukan, aneka ragam keburukan, aneka ragam keburukan. Salah tempat, bukan di sini tempatnya. Paham yang Anda maksud? Nabi Adam Allah turunkan ke permukaan bumi karena membalas kebaikan yang beliau lakukan atau menghukum karena kesalahan yang beliau lakukan. Yang mana satu?
Yang pertama atau yang kedua? Lalu ada apa di negeri hukuman antum mencari kenikmatan? Ayolah. Saya ulangi. Nabi Adam Allah turunkan dari sana ke sini, dari surga ke bumi, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama itu surga apakah surga yang akan dimasuki manusia nanti di hari akhirat atau ada surga yang lain. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf, walaupun yang sahih adalah surga itu juga. Namun ada khilaf, apakah surga itu atau tidak. Kita nanti, semoga kita salah satu di antaranya. Manusia nanti pasti masuk surga, manusia pasti masuk surga. Apakah surga itu, dari surga itu Nabi Adam diturunkan, atau ada surga yang bukan surga itu. Ada khilaf di kalangan para ulama, akan tapi yang paling kuat insya Allah adalah surga itu juga. Beliau diturunkan dari surga ke bumi karena penghargaan atas amal, balasan kebaikan atas amal yang beliau lakukan, atau hukuman atas kesalahan. Hukuman atas kesalahan. Berarti ini negeri apa untuk Nabi Adam? Itulah nasib kita. Terima nasib. Kita memang sedang hidup di negeri ujian, negeri hukuman. Nabi Adam diturunkan ke sini karena dihukum dari kesalahan yang beliau lakukan. Maka bukan di sini tempatnya untuk mencari kenikmatan. Ini tempat untuk bertungkus lumus. Ini tempat untuk berbuat dan berbuat. Ini tempat kepedihan untuk kebaikan. Begitu yang Allah takdirkan. Begitu yang Allah takdirkan. Coba lihat biografi Nabi Nuh, lihat biografi Nabi Ibrahim, lihat biografi Nabi Musa, lihat biografi Nabi Isa, lihat biografi Nabi Yahya, Nabi Zakaria, lihat biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya kepedihan yang Allah berikan dalam kehidupan mereka yang tidak ada apa-apanya dengan kepedihan kita sekarang ini. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena itu memang sunnatullah di permukaan bumi. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Allah berikan kepada mereka kepedihan. Kenapa? Karena pahala terbesar di akhirat, pahala terbanyak di akhirat, pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya di akhirat Allah akan curahkan pahala untuk orang-orang yang sabar tanpa dihisab-hisab, tanpa dihisab-hisab, tanpa takaran dari Allah yang maha pemberi, yang maha dermawan, yang maha pemberi rezeki, yang maha pengasih dan penyayang, yang maha kaya. Pahala sholat nih takarannya, pahala puasa nih takarannya, pahala zakat nih takarannya, pahala infak nih takarannya, pahala majelis taklim nih ada baik takaran. Namun giliran sabar tanpa ditakar-takar. Oleh karena itu, kenapa orang yang banyak menderita di dunia lah yang akan pertama kali masuk surga dibanding yang lainnya. Namun permasalahannya kita nggak maunya begitu. Saya maunya Ustaz, dunia nyaman-nyaman aja. Di akhirat surga Ustaz. Itu kan maunya kita karena egois tadi loh. Cobalah tanya umat Islam ini, mayoritas. Bagaimana hidup yang terbaik? Yang terbaik ya, kita bicara terbaik ya. Mereka katakan begini, dunia kaya raya, di akhirat masuk. Itulah yang terbaik. Sebenarnya bukan yang terbaik, itu maunya Anda. Wallahi itu bukan yang terbaik. Itu maunya Anda begitu. Hidup di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Jadi Rasul nggak dapat yang terbaik. Menurut kaedah Anda, kalau itu yang terbaik, Rasul di luar kaedah dirimu. Berarti Rasul tak yang terbaik.
Sementara beliaulah uswatun hasanah. Paham yang saya maksud? Kita coba fokuskan kepada kalimat terbaik. Coba fokuskan kalimat terbaik. Harusnya kalau terbaik Rasul sallallahu alaihi wasallam nomor 1. Iya atau tidak? Sekarang kaidah terbaik menurut kita dan menurut banyak umat Islam terbaik ya. Terbaik. Dunia kaya raya. Ningrat luar biasa, miliarder luar biasa, di akhirat masuk surga. Itu yang terbaik. Rasul tak termasuk, berarti Rasul tak terbaik. Begitukah? Ini menunjukkan bahwa kaidah ini batil sebagai kaidah yang terbaik. Dengannya kita mengatakan kaidah terbaiknya salah. Soal baik nggak apa-apa. Kalau baik Anda setuju. Tapi no. Tidak. Karena kaidah kalau itu yang terbaik, Anda telah mencampakkan Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam dari kaidah yang terbaik dan meletakkan Utsman bin Affan di atas Rasul tercinta. Ya atau tidak? Ayo, coba gerakkan sedikit logikanya. Kalau itu yang terbaik, berarti Utsman terbaik, Rasul kalah. Berarti Abdurrahman bin Auf terbaik, Rasul kalah. Berarti Nabi Sulaiman terbaik, Rasul kalah. Ya atau tidak kaidah itu? Padahal Rasul terbaik Nabi Sulaiman kalah. Rasul terbaik Utsman kalah. Betul atau tidak? Tapi kalau itu baik nggak ada masalah. Benar kalau baik ya. Itu baik. Tapi bukan yang terbaik. Maka negeri Anda ini negeri ujian, negeri kepedihan, negeri yang di dalamnya musibah, negeri yang datang dalam negaranya di dalamnya problematika kehidupan, negeri yang di dalamnya Anda harus menangis, negeri di dalamnya Anda harus meringis, di negeri yang di dalamnya Anda harus merintih, negeri yang di dalamnya Anda harus menderitakan sakit. Menderita sakit itu. Merasakan derita sakit itu. Itulah negeri ini negeri yang seperti itu. Walau di dalamnya ada juga tawa, walau dalamnya ada juga bahagia, namun dia bercampur dengan kesedihan, kepedihan, dan semua orang merasakannya tanpa terkecuali. Anda ketika ditimpa musibah, kesalahan Anda adalah melihat orang lain yang tidak ditimpa musibah tersebut. Contoh, musibah yang ada pada Anda misalnya tak punya anak. Musibah atau tidak? Musibah. Karena kita merasa hidup kita sempurna kalau seandainya diberikan Allah tabaraka wa taala keturunan. Karena menurut kita orang yang tidak memiliki keturunan punya kekurangan dalam hidupnya. Kesalahan kita adalah mata kita itu selalu menatap orang yang ada anak. Sehingga akhirnya kepedihan itu makin tebal, makin kenceng, makin dalam. Karena mata kita terlatih melihat, kita tajamkan untuk melihat kawan-kawan, tetangga, sahabat, rekan kerja yang punya anak. Akhirnya makin terasa, makin dalam. Padahal terlalu banyak nikmat Allah yang lainnya yang Allah berikan kepadamu, orang lain tak punya, tapi engkau tidak menajamkan pandanganmu pada nikmat-nikmat itu. Sebenarnya bahasan berikutnya, karena bahasan itu saling terkait. Semua orang pada dasarnya punya kepedihan. Kalau Anda tidak diberikan anak, yang lain tidak diberikan ini, yang lain tidak diberikan mata, yang lain tidak diberikan kaki, yang lain tidak diberikan hidayah, yang lain tidak diberikan harta, yang lain tidak diberikan rumah, yang lain tidak diberikan pekerjaan, yang lain tidak diberikan kesehatan, yang lain tidak diberikan istri malah. Antum sudah punya istri, alhamdulillah. Sudah punya suami, alhamdulillah, walau tidak punya anak.
Ada jomblowan-jomblowati di sini? Alhamdulillah. Semua kita yang ada di sini, semuanya punya masalah, semua punya problematika hidup. Tak ada yang tidak. Jangan antum kira hanya antum sendiri yang punya petaka gitu loh. Ini kan kalau kita dapat petaka dari Allah itu kayaknya kita aja yang diberi Allah petaka gitu. Kayaknya kepala manusia semua ini aman dari petaka, hanya kita aja gitu. Itu salah dirimu dalam pandang. Semua orang ini punya masalah. Ini berapa kepala yang ada di sini yang dewasa ini punya masalah semua ini. Kalau kita dengarkan curhatan masalah mereka, seminggu nggak kelar ini, nggak kelar. Masalah saya di sini Ustaz, ada masalah di sini Ustaz, masalahnya di sini Ustaz, di sini Ustaz, di sini Ustaz, di sini Ustaz, macam-macam. Dan tempat yang paling nyaman orang curhat Ustaz. Kasihan jadi Ustaz sebenarnya, antum hati-hati. Dan itu salah satu petaka jadi Ustaz. Yang ini ngeluhkan orang tuanya, yang ini ngeluhkan anaknya, yang ini ngeluhkan istrinya, yang ini ngeluhkan suaminya, yang ini ngeluhkan suaminya nikah lagi, yang ini ngeluhkan ini, yang ini ngeluhkan hutang. Hutang pun Ustaz ngeluhnya, heran kita. Bismillah. Anda tahu yang saya mau. Pas, racikannya pas. Jadi dunia ini negeri apa? Negeri ujian. Artinya apa? Kalau datang kepadamu hal yang tidak engkau sukai, pilihan Allah, ya itulah yang terbaik untuk dirimu. Allah tahu, engkau tidak tahu negeri ini negeri ujian. Allah ingin memberikan kepadamu ujian. Sabarlah dan yakinlah di balik kesabaranmu ada pahala besar yang menanti. Allah menguji kita, semua kita diuji dengan dua hal. Diuji dengan sesuatu yang membutuhkan sabar, dan diuji dengan sesuatu yang membutuhkan syukur. Semua kita dapat uji yang sama. Sama. Jangan kira bahwa kita aja yang diuji oleh Allah untuk bersabar, yang lain diuji untuk bersyukur. Enggak, salah. Semua manusia punya jatah ujian sabar, punya jatah ujian syukur. Anda bisa tak bersabar atas yang saya berikan kepadamu? Anda bisa tak bersyukur terhadap sesuatu yang saya berikan kepadamu? Semua kita dapatkan itu tanpa ada yang tidak mendapatkannya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak nyaman hidup di dunia ini, sadari memang itulah dunia. Inilah negeri saya, negeri yang saya hidup sekarang ini yang begini. Maka jangan menghayal saya tidak dapatkannya, andai saya tidak dapatkannya, andai saya enggak, jalani saja. Lakukan ikhtiar, minta petunjuk kepada Allah, tanya pada ustaz kalau Anda bingung menentukan mana jalan baik dan mana jalan yang buruk sesuai dengan syariat. Setelah ikhtiar dapat, lanjutkan dan biarkan Allah tabaraka wa taala yang memilihkan untuk dirimu apa yang akan Allah takdirkan dalam dirimu. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihah. Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i al-thawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Orang-orang yang di dunia banyak dapatkan afiat, banyak dapatkan kenikmatan dan keselamatan, pada hari kiamat ketika melihat apa yang diberikan oleh Allah Taala kepada ahlul bala, kepada orang yang banyak mendapatkan bencana di dunia. Hitungan antar manusia dengan manusia, lebih banyak dapat bencana kelompok ini dibanding yang ini. Nah, ketika yang lebih banyak, lebih sedikit bencananya, lebih banyak nikmatnya, melihat pahala yang Allah berikan dan ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang banyak diberikan bala, bencana dan petaka di permukaan bumi dan kesulitan dan air mata dan kesedihan, yawaddu, mereka ingin, lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid, andai dulu
mereka juga dapatkan balak sehingga tubuh mereka ini dikukus apa namanya? Apa tadi? Diparut dengan pemarut sehingga berpisah antara daging dan tulang mereka. Itu di akhirat. Saking melihat betapa besarnya pahala yang mereka dapatkan, betapa banyaknya ganjaran yang Allah berikan. Bahkan hadis yang sahih yang semua antum tahu, umat Nabi Muhammad yang miskin menghuni surga lebih dulu daripada umat Nabi Muhammad yang kaya. Berapa lamanya? 500 tahun. Antum kaya di dunia dibanding orang fakir dunia berapa tahun? Tak taruhlah yang antum inginkan itu terwujud, antum kaya ya, kaya dibanding yang miskin. Oke. Berapa tahun? Yakin anak nggak sampai 40 tahun? Yakin anak nggak sampai 40 tahun? Orang rata-rata kaya di usia berapa? 40 lah, yang kaya-kaya itu rasanya 40 baru mulai kaya. Maka jarang yang usia 80 kan? Berarti nggak sampai 80 tahun dia menikmati kekayaannya. Itu satu. Yang kedua, dari 40 tahun waktu yang tersisa, berapa tahun dia gunakan untuk tidur? Oh, tidur itu nggak rasa kaya, nggak kaya itu. Waktu tidur itu nggak ngerasa diri kaya, itu nggak ngerasa pasti itu. 8 jam sehari, 40 tahun kurang saja 8 jam. 8 jam sehari. 40 tahun bagi 3. 24, 8 sepertiga. 40 tahun bagi 3 sekitar 12 tahun, 13 tahun. Dari 40 tahun itu Anda tidak bisa merasakan diri Anda kaya atau bukan. Karena kaya dan tidak kaya ketika miskin nggak terasa. Ketika tidur nggak terasa. Berarti ada 13 tahun dari 40 tahun dirimu tidak bisa merasakan kekayaan. Kurang 43 tahun dari 40, sisanya berapa? 27 tahun doang ngerasakan kaya. Itu pun kaya kita itu biasanya sudut pandang orang lain. Kita nggak merasa kaya sudut pandang orang, enggak. Percayalah. Kata orang kita kaya, itu menurut sudut pandang dia. Tak sama dengan sudut pandang si kaya yang dipandang kaya orang tadi. Dia nggak sama, sudut pandangnya beda. Lihat, 500 tahun lebih dahulu orang yang miskin hidup masuk surga. Sementara si kaya berapa tahun tadi? 27, taruhlah 40 tahun ya, taruhlah 40 tahun masuk surga 500 tahun. Jadi di dunia mau kaya apa mau miskin? Berikutnya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan tapi tidak dijadikan poin. Selalulah memandang yang di bawah, jangan memandang yang di atas. Dengannya Anda akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu dan bersabar atas musibah yang diberikan kepadamu. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada Anda banyak orang yang tidak mendapatkannya, dan ternyata musibah yang diberikan kepada Anda banyak orang yang dapat musibah lebih besar daripada musibah itu. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, selalulah lihat kepada orang yang di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan rajin melihat orang yang di atas kalian, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, itu nanti akan membuat kalian mudah untuk tidak menyepelekan nikmat Allah kepada kalian. Jadi bersyukur kepada nikmat Allah mudah didapatkan manakala kita melatih untuk selalu melihat ke bawah. Oleh karena itu, Allahu alam, ini dari saya saja ya, mata itu lebih nyaman kalau dilihat ke bawah, pegel kalau lihat ke atas, ya enggak? Mata ini yang saya maksud tuh, mata ini nyamannya kalau lihatnya ke bawah. Coba lihat ke atas terus kalau nggak pegel. Hal yang sama mata yang ada di sini. Mata yang ada di sini kalau lihatnya ke bawah terus bersyukur dia, nyaman hidupnya. Tapi kalau lihatnya ke atas terus pegel. Hidup manusia tanpa terkecuali ada plus ada minus.
tanpa terkecuali. Siapapun Anda, apapun posisi dirimu, dimanapun engkau ada plus, ada minus. Tugas Anda adalah lihat yang plus. Tajamkan mata kepada melihat yang itu adalah plusnya kita. Dan tumpulkan kepada sesuatu yang itu adalah minusnya kita. Jangan terbalik. Jangan mata itu ditajamkan melihat kepada minusnya kita dan ditumpulkan untuk melihat plusnya kita. Bahasa lain, tajamkan matamu kepada apa yang Allah berikan kepadamu, tidak Allah berikan kepada orang lain. Tajamkan matamu untuk melihat apa yang Allah berikan kepadamu yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Ke situ hendaknya ditajamkan mata. Jangan tajamkan mata melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain yang tidak Allah berikan kepadamu. Itu dua kalimat ini tadi, itu semuanya adalah yang hadis Nabi tadi. Lihat kepada orang di bawah kalian, jangan lihat kepada di atas. Allah, ya, lihat orang yang tidak punya mata. Allah berikan kepada kita kaki, lihat orang yang tidak punya kaki. Allah berikan kepada kita wajah yang tampan, rajin lihat yang tidak tampan. Allah berikan kepada kita rumah, lihat yang tidak punya rumah. Allah berikan kepada kita kendaraan, lihat yang tidak punya kendaraan. Dan begitu terus latih. Jangan terbalik. Orang punya, kok saya enggak. Orang punya, kok saya enggak. Orang punya, kok saya enggak. Pegel hidup. Hidup enggak nyaman. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin kita hidupnya nyaman. Maka kalau ingin bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memilihkan untuk kita yang terbaik, terlalu banyak nikmat Allah yang harus kita puja dan puji Allah atas nikmat itu dibanding kepedihan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak bersuudzon kepada Allah bahwa Allah telah memberikan yang buruk kepada kita. Ana rasa ini yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, lebih kurang 1 jam atau lebih 1 jam ya dari bahasan ini, dan waktu yang tersisa sampai waktu yang tadi ditentukan kita akan gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari antum dan antunna. Dan silahkan dengan pertanyaannya, seperti yang tadi kita dengarkan, pertanyaannya tertulis, dan apa yang bisa Ana jawab dari pertanyaan tersebut, Ana punya ilmu untuk menjawabnya, insyaallah Ana akan jawab. Kalau Ana tidak tahu jawaban dari pertanyaan antum, Ana lewatkan dan Ana agak bacakan, karena Ana nggak tahu jawabannya. Nah, atau Ana sedang tidak ingin menjawabnya. Silahkan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kesini aja, nggak apa-apa. Nanti Ana yang milih. Insyaallah. Tidak, maksudnya susun dan berikan setelah disusun. Tidak Ana yang milih nanti. Ya, nanti berikan Ana.
Sejauh apa akal boleh kita manfaatkan untuk mencoba mengerti wahyu Allah? Memang akal diciptakan untuk itu. Akal diciptakan untuk tempat yang layak datangnya wahyu Allah dan mengarahkannya kepada cara akal yang benar. Oleh karena itu, orang yang tidak punya akal tidak diberikan dosa. Karena memang syariat diturunkan kepada akal. Dan aneka ragam kewajiban di dalam agama kita, syaratnya adalah datang kepada orang yang akil. Datang kepada orang yang akalnya sehat. Maka sejauh mana akal digunakan untuk memanfaatkan syariat? Totalitas 100%. Hal yang tidak boleh adalah akal lebih mendahului syariat. Itu yang tidak boleh. Akal lebih mendahului syariat. Syariat mengatakan ini adalah baik, lalu akal kita menyelisihinya. Nggak mungkin itu baik. Syariat mengatakan itu buruk, lalu akal kita menyelisihinya. Atau kita berpendapat sesuai dengan akal yang syariat, kita tidak melihat dulu kepada syariat, itu nggak boleh. Maka pada dasarnya akal itu adalah sesuatu yang wajib untuk dipakai, namun diarahkan oleh Allah dan Rasulnya melalui wahyu, agar dia tidak dimasuki oleh iblis dan bala tentaranya untuk diarahkan ke jalan yang salah. Itu saja sebenarnya. Wallahu a'lam. Jika walimah hanya dihadiri oleh pihak keluarga saja, bolehkah ketika selesai pernikahan ijab kabul dan pembatas lelaki dan perempuan dilepas? Wallahu alam, ya. Kalau memang keluarga saja yang menghadirinya, maka tidak ada kewajiban untuk membuat tapal batas laki-laki dan wanita. Wallahu alam. Tinggal dikelompokkan saja keluarga laki-laki, keluarga yang laki-laki sana, yang perempuan di sini. Saya pernah membaca hadis tentang dunia ini diisi oleh 4 golongan. Bukankah dalam hadis tersebut tingkat paling baik adalah seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan ilmu? Maksudnya ingin bantah yang tadi antum? Maksudnya itu ya? Hadisnya berbunyi, terjemahannya begini: ada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengajarkannya siang dan malam. Dan ada orang yang tidak Allah berikan ilmu, tapi dia sangat ingin dapat ilmu itu sehingga berbuat, sehingga dia dapat pahala yang sama. Ada orang yang Allah berikan kepadanya harta, sehingga dia infakkan siang dan malam. Ada orang yang tidak Allah berikan harta, tapi dia sangat menginginkan pahala infak, dan itu seandainya dia mendapatkan harta itu, dia benar-benar terus dalam hatinya, maka mereka dalam pahala sama. Di mana dia kalimat yang antum katakan tadi ini? Di mana dia kalimat ini? Coba dengarkan lagi. Dunia ini diisi oleh 4 golongan. Bukankah di dalam hadis tersebut yang paling baik adalah orang yang hamba yang dikaruniakan Allah harta dan ilmu? Di mana letaknya kalimat itu? Antum sudah menambahkan makna dari diri antum sendiri. Dalam hadis tadi nggak ada loh. Ada orang yang Allah berikan ilmu dan dia mengajarkan, dan ada orang yang menginginkan pahala ilmu tersebut,
Padahal Allah tidak berikan dia ilmu, tapi dia sangat ingin, andai hatinya itu sangat azamnya sangat cemburu dia dengan orang yang diberikan Allah ilmu. Dan ada orang yang Allah berikan harta dan dia menginfakkan harta, dan ada orang yang tidak diberikan tapi cemburu dapat pahala sedekahnya itu tinggi. Yang nomor 2 tadi dapat pahala ilmunya, yang nomor 4 dapat pahala bersedekah walau dengan hatinya sangat ingin untuk bersedekah itu. Ada pahala yang Allah berikan. Lalu yang tadi itu yang mana? Yang terbaik menggabungkan ilmu dan apa tadi? Ilmu dan harta. Itu di mana letaknya dalam hadis tadi? Hati-hati dengan riba dalam pemahaman. Hati-hati terhadap riba dalam pemahaman. Perlemahan berlebih daripada hadis. Riba artinya berlebih. Ini sudah berlebih. Ya, hati-hati. Jika kita memiliki kekurangan pada diri kita, perlukah kekurangan itu kita ceritakan kepada istri dan keluarga, atau kita simpan sendiri saja? Wallahu a'lam. Pertanyaan antum terlalu global sehingga sulit bagi anak untuk menjawab ya atau tidak. Pertanyaan itu terlalu apa? Terlalu global. Yang mana satu yang dimaksud? Kekurangan apa yang dimaksud? Karena ya atau tidaknya berhubungan dengan jenis kekurangan itu. Kata para ulama begini, kalau antum ingin menikah dan kekurangan yang ada pada antum menghambat sesuatu makna pernikahan, itu nggak boleh didiamkan, harus diceritakan. Karena maslahat pernikahan A, B, C, D, dan kekurangan antum menghadang itu. Maka kalau antum jalani pernikahan itu padahal kekurangan itu ada pada antum, tidak antum sampaikan, itu namanya khianat dalam pernikahan. Dan oleh karena itu kita mengatakan tadi bahwa terlalu global pertanyaannya dan tidak bisa jawab. Bagaimana menyikapi anak-anak yang belum ikut kajian sunnah sementara orang tuanya sudah? Dakwah itu menyampaikan apa yang kita ketahui daripada kebenaran tanpa harus sampai kepada titik orang yang dinasihati itu ikut kepada dakwah kita. Enggak. Yang pertama yes, kedua enggak. Dakwah itu adalah menyampaikan apa yang kita ketahui daripada kebenaran. Bukan orang yang kita dakwahi harus ikut apa yang kita perintah, apa yang kita dakwahkan. Enggak. Yang kedua enggak. Buktinya paman Rasul dan keluarga besar Rasul di kota Mekah banyak yang wafat di atas kekafiran. Keluarga besar maksudnya ya. Paman Rasul sendiri 2 orang. Ayah Nabi Ibrahim, anak Nabi Nuh. Itu poin yang kedua. Karena mereka tidak punya kewajiban, orang yang didakwahi harus ikut dakwah. Tidak. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil di dalam Al-Quran. Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Dalam riwayat 40 orang. Dalam riwayat lain 18 orang. 950 tahun. Kalau 40 orang saja, antum coba bagi. Mana yang punya kalkulator? Yang punya kalkulator pegang sekarang. Manfaatkan kalkulatornya untuk kebaikan. 950 bagi 40 berapa Pak? 20 berapa jatuhnya? 23,7. Berarti
sekitar 24 tahun berdakwah beriman satu. 24 tahun berdakwah beriman satu. Kalau tahun ini beriman dua, berarti 50 tahun lagi beriman satu. 950 tahun berdakwah. Per 20 tahun di angka rata-rata, diambil rata, per 20 tahun beriman satu. Bayangkan betapa hebatnya dakwah walau tak ada yang ikut. Kesalahan kita sekarang, dakwah itu kita anggap sukses kalau yang didakwahi ikut. Kalau yang didakwahi tidak ikut, kita anggap dakwah kita gagal. Yang mengatakan gagal siapa? Kalau Anda mengatakan gagal, katakan Nabi Muhammad gagal kepada pamannya. Katakan Nabi Ibrahim gagal kepada ayahnya. Katakan bahwa Nabi Nuh gagal kepada anak dan istrinya. Dan itu kalimat yang batin. Allah tidak menyuruh kita untuk merubah manusia. Allah menyuruh kita untuk menegakkan agama Allah by lisan kita. Itulah dia dakwah, maka berdakwahlah. Apakah ujian dari Allah kepada hamba yang dicintainya hanya berupa kesusahan dan penderitaan, Ustadz? Apakah yang hidupnya nyaman, harta cukup, pertanda Allah tidak mencintai hamba tersebut? Ujian ada dua. Ujian yang dengannya Allah ingin melihat syukur kita, dan ujian yang dengannya Allah ingin melihat sabar kita. Dua-duanya ujian. Dua-duanya apa? Ujian. Ana sudah sampaikan tadi. Ada yang diuji untuk Allah lihat sabarnya, dan ada yang diuji untuk Allah lihat syukurnya, dan kesemua kita dapat. Namun untuk orang-orang yang Allah cintai, lebih banyak Allah berikan ujian. Begitu yang ada dalam hadis. Tapi semua kita dapat hal yang sama. Dapat ujian yang membutuhkan sabar, dapat ujian yang membutuhkan syukur. Jadi ada hal-hal yang Allah berikan kepada kita, kesulitan dan kesusahan dan kepedihan. Dengan ini Allah inginkan dari kita apa? Sabar. Ada hal-hal yang itu adalah kebaikan, hal yang kita sukai, hal yang nyaman. Maka di sini Allah menginginkan kita apa? Bersyukur. Yang lulus adalah orang yang menjawab sesuai dengan kebutuhan keadaannya. Kalau kebutuhannya sabar, dia bersabar. Kalau kebutuhannya syukur, dia bersyukur. Dan hidupnya itu gonta-ganti. Kadang dia bersyukur, kadang dia bersabar, bersyukur dan bersabar, bersyukur dan bersabar. Kita berasa bahwa sabar-sabar aja, syukurnya nggak ada. Syukur-syukur aja, sabarnya nggak ada. Nggak begitu ya dunia itu. Dunia itu izdiwajiyah. Mereka akan saling saling tadakhul, saling masuk. Ada hal yang membutuhkan syukur, ada hal yang membutuhkan sabar. Di dalam hal-hal kenikmatan juga ada kepedihan. Dalam kepedihan juga ada kenikmatan. Wallahu a'lam. Naam. Ketika melaksanakan rukun haji tahun 2001, merasa kurang khusyuk dalam beribadah. Apakah harus direvisi ibadahnya jika ada rezeki untuk ibadah haji lagi? Kalau ingin lakukan lagi dengan hanya lebih rasanya maksimal, ya silakan, tidak ada masalah. Tapi wajib untuk haji lagi enggak, karena haji hanya wajib sekali seumur hidup. Tapi kalau ingin berhaji lagi, silakan. Ingin beribadah maksimal lagi di Arafah yang dulu rasanya tidak maksimal, ingin lebih maksimal lagi di Masjidil Haram yang dulunya tidak maksimal, silakan. Tapi wajibnya sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Apakah sistem belajar agama yang ada di sekolah yang nantinya bisa menjadi murabbiyah dapat diikuti? Kajian tersebut dilakukan rutin tiap pekannya.
Kalau yang dimaksud adalah liqa, dalam pertanyaan tidak ditulis. Tapi kalau yang dimaksud adalah liqa, liqa yang diadakan sekali dalam sepekan. Berkumpul beberapa orang, ada murabbi, ada mutarabbi. Nah, duduk sayang duduk. Kalau itu yang dimaksud dalam pertanyaan ini, maka nasihat ana tinggalkan. Maka nasihat ana adalah tinggalkan. Karena sistem yang sedang Anda jalani itu sistem muhdats yang dibuat-buat dan tidak begitu belajar agama. Masalahnya panjang. Anda tidak ingin membahas secara panjang, tapi intinya adalah kalau itu yang ditanyakan, ya, karena disebut tadi ada mutarabbiyah, ada murabbiyah, berarti ada murabbiyah, ada mutarabbiyah, ada murabbi, ada mutarabbi dan semacamnya, dan ada panduan bukunya. Kemudian 10, ada satu di atasnya murabbi, murabbi punya 10 lagi, ada murabbinya di atas, murabbi ya 10 di atas 10 lagi, ada 10-nya di atas. Kemudian pindah pakai surat transfer. Ya, transfer murabbi. Tadi murabbi ini pindah, dari murabbi pindah ke murabbi lain. Yang seperti itu dalam agama kita tidak ada. Maka belajar ilmu agama tidak seperti itu. Dan pola seperti itu wallahu alam. Wallahu alam, Rasul tidak jalani, para sahabat tidak jalani, dan baru ada sekitar 1 abad lebih. Wallahu a'lam. Ustadz, rumah tangga ana sekarang di ujung tanduk. Mohon nasihatnya Ustadz, karena sudah hampir 3 pekan ana pisah rumah dengan pasangan ana. Mohon nasihatnya Ustadz. Apa yang mau ana nasihati coba? Masalahnya ana nggak tahu. Problematikanya apa ana nggak tahu. Ana hanya tahu sekarang ini bahwa sedang di ujung tanduk. Mudah-mudahan tanduknya luas sehingga tidak jatuh dia. Enggak. Di antara curhatan yang paling sulit menyelesaikannya curhatan pernikahan dan curhatan rumah tangga, itu yang paling sulit untuk menasihatinya. Walaupun yang curhat sudah datang dan bercerita kepada kita lebih setengah jam tentang masalahnya, tetap sulit untuk dinasihati. Apalagi by pertanyaan 5 garis pertanyaan. Bagaimana cara anda menasihati coba? Paling anda nasihat umum ya, sabar, ya kan? Husnuzon kepada Allah, jangan emosi. Kalau ada kesalahan pasangan, sadari juga bahwa Anda juga bersalah. Jangan kesalahan pasangan saja yang banyak dilihat. Dan lihat ke depan, jangan terlalu yakin bahwa kalau bercerai pasti keadaan akan semakin nyaman. Belum tentu juga. Tanya pengalaman kepada jandawan dan jandawati, bagaimana sulitnya hidup setelah menjanda dan menduda. Wallahu alam, itu yang paling bisa anda nasihati ya. Wallahu alam. Bagaimana cara yang baik memberitahu kepada suami kalau sholat itu wajibnya di masjid? Maka cara yang baik adalah beritahu dengan cara yang baik. Udah, selesai. Dengan akhlakul karimah, ngomongnya baik-baik, ya. Itu cara memberitahu yang baik. Lemah lembut, jangan dihardik, jangan pakai marah, jangan pakai emosi. Berikan kepada beliau bahwa pahalanya lebih besar di masjid. Bila perlu Anda ikut ke masjid, narik tangan suami,
Yuk mas, kita beli sate. Tapi sebelum sate, kita sate masjid dulu ya, gitu. Tarik tangan suaminya lemah lembut, doakan. Tapi tetap berbicaranya harus lemah lembut ya. Dakwah itu harus lemah lembut. Nah, saya baru mendapatkan hidayah sunnah di usia yang sudah tidak muda lagi. Kadang saya merasa kenapa tidak belajar agama dari muda. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa rasakan nikmat Allah dan lihat orang lain yang tidak mendapatkan nikmat itu. Alhamdulillah dapat hidayah walau di usia sudah tua. Lihat orang lain, alhamdulillah. Dan jangan pernah merasa terlambat, karena semua kita yang hidup sekarang ini belum ada yang sampai garis finish. Garis finish itu kapan? Garis finish itu adalah ketika Anda wafat husnul khatimah. Itulah dia garis finish. Dan semua kita ingin sampai ke garis finish itu. Dan belum ada di antara kita yang sampai, maka belum ada yang terlambat. Begitu cara faham yang benar, saudaraku. Begitu cara paham yang benar. Tak ada kata terlambat. Yang duluan sampai kepada husnul khatimah, dialah yang duluan sampai ke garis finish. Dan tidak menjadi jaminan kalau belajar agama di masa muda lebih dulu sampai ke garis finish lebih awal. Nggak ada jaminan. Dan tidak ada juga jaminan kalau terlambat dapat hidayah, terlambat ke garis finish. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Tidak menjadi sebuah kepastian. Maka tidak ada kata terlambat, karena tujuan semua kita wafatnya husnul khatimah, dan itu tidak menjadi hambatan kapan datangnya hidayah. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala, dan lihat orang lain yang sampai sekarang belum dapat hidayah. Saat ini lagi viral di Timur Tengah adanya ustadz yang bisa mentakwilkan mimpi seperti Nabi Yusuf. Ana tidak tahu, karena ana termasuk orang yang tak ngerti dunia viral. Ana berusaha menjauhi viral-viralan, karena membuat kita sibuk membicarakan hal yang seharusnya tak perlu disibukkan. Salah satu hal yang banyak menyibukkan kita sekarang ya viral. Sehingga tersedot perhatian, tersedot pembicaraan untuk hal yang pada dasarnya hasilnya kepada kita hanyalah nihil. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu sama sekali. Bolehkah menghadiri tunangan adik laki-laki karena untuk mewakili ibu yang sudah meninggal? Mungkin yang ditanyakan adalah lamaran, bukan tunangan, karena dalam agama kita tunangan tidak ada. Di dalam agama kita tidak ada acara apa? Tunangan. Kalau lamaran ya khitbah namanya, di mana keluarga laki-laki dan laki-lakinya datang untuk menyatakan kepada orang tua bahwa dia meminang putri orang tua tersebut yang bernama fulanah. Itu namanya tuh pinangan, lamaran, bukan tunangan. Di dalam agama kita tidak ada tunangan. Wallahu alam, boleh, nggak ada masalah.
Pertanyaan terakhir, Ustadz, orang tua anak ingin kriteria calon pendamping harus suku tertentu. Apakah saya boleh tidak menuruti permintaan tersebut, Ustadz? Kalau itu keinginan orang tua, kenapa tidak berusaha kita untuk menunaikannya sebagai bakti kita kepada orang tua kita? Kenapa tidak? Kalau memang bisa, kenapa tidak? Sehingga tak bertabrakan keinginan orang tua dengan syariat. Pada dasarnya kita diizinkan syariat nikah dengan sesuku dengan kita, tidak sesuku dengan kita, tidak senegara dengan kita, diizinkan syariat. Nah, ketika orang tua meminta sesuatu yang secara syariat juga diizinkan, kenapa tidak digabungkan izin syariat dengan permintaan orang tua? Kenapa tidak? Kalau bisa, kenapa tidak? Apa halangannya? Apa yang membuat seolah-olah permintaan orang tua ini kok posisinya salah gitu? Sehingga harus nanya ke Ustadz. Takut-takutnya antum sudah punya calon. Ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah punya calon belum nikah-nikah. Nah, itu yang jadi masalah. Sudah ada calon tapi nggak nikah-nikah. Namanya pacaran. Allah takdirkan sukunya nggak sesuai dengan suku yang diinginkan orang tua. Baru pertanyaan ini, bagaimana Ustadz? Permasalahan saya, tinggalkan pacarannya. Supaya antum bebas memilih, tidak terikat kepada suku tertentu. Ini sering terjadi seperti itu. Dia sudah punya calon yang kemudian terjadi komunikasi yang terlalu jauh, padahal belum nikah. Namun ternyata permintaan orang tua bertabrakan dengan calonnya, sehingga minta fatwa dari Ustadz. Fatwa Ustadz, tinggalkan pacarannya. Tinggalkan diskusi sebelum pernikahannya. Itu yang sering membuat orang akhirnya durhaka kepada orang tua. Nanti kalau sudah saatnya antum ingin menikah, cari, nggak ada masalah. Kalau memang itu yang dapat dan beda dengan orang tua, usahakan orang tua untuk ridho. Tapi kalau antum sudah punya, sudah jalan hubungan, sudah diskusi panjang lebar, sudah saling membangunkan tahajud, itu yang salah, itu yang keliru, sehingga akhirnya berat bagi antum untuk mewujudkan keinginan orang tua. Kalau antum free, gak ada masalah, apa salahnya? Tapi sekarang saya belum menikah, papa dan mama belum ingin menikah. Nanti kalau saya ingin menikah, mudah-mudahan dapat suku seperti yang diinginkan oleh papa dan mama, abi dan umi. Aman. Kalau orang nggak pacaran itu aman loh. Iya, enggak. Bahkan kalau nggak jadi pun, udah melamar, nggak jadi, aman juga. Karena mereka nggak pernah pacaran. Walaupun sudah melamar kemudian ditolak, aman, cari lagi yang lain. Bukan kayak orang sekarang pacaran, sudah mati berkali-kali, sudah cerai berkali-kali, padahal belum pernah nikah. Paham nggak maksudnya? Sudah putus berkali-kali, padahal belum pernah menikah. Sehingga nangisnya pun lebih banyak daripada walimahnya. Kenapa? Karena telah melakukan hal yang diharamkan sebelum diizinkan. Wallahu a'lam. Kalau bisa, wujudkan sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Kalau ada hal yang menghalangi dari hal yang diharamkan Allah, tinggalkan hal yang diharamkan Allah itu. Namun suatu saat, sekiranya suatu saat Anda memang ingin menikah dan Allah sedang mudahkan sesuatu yang di luar itu sukunya, minta izin dan minta ridho orang tua untuk ini calon saya. Minta ridho ke orang tua. Biasanya orang tua lebih gampang ridho daripada anak meridhoi apa yang dilakukan dengan orang tuanya. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba yang selalu menyerahkan urusan kita kepada Allah dan tidak memaksa Allah untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya Allah yang lebih tahu dan kita tidak tahu, dan sesungguhnya ketika Allah mentakdirkan sesuatu, banyak hal yang di luar perhitungan kita yang kita tidak mengerti. Oleh karena itu berhusnuzon kepada pilihan Allah dan ikuti kemauan Allah
dalam setiap syariat yang Allah berikan kepada kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.